Hai Sobat Planner, globalisasi telah berhasil mendobrak batas-batas antar negara. Tidak hanya pada bidang informasi, tetapi juga berimbas pada sektor perdagangan, yang kemudian memunculkan istilah perdagangan bebas. Pengaturan kawasan perdagangan bebas diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone. Sedangkan penyelenggaraan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Keberadaan FTZ dilakukan untuk menjaga daya saing internasional Indonesia dan juga meningkatkan sektor perekonomian negara. Apabila kedua hal tersebut tidak dijaga, nanti berimbas terhadap pergerakan perekonomian negara. Sehingga muncullah solusi berupa FTZ yang mampu mendorong investasi dan perdagangan dengan akses ke pasar internasional. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun atau disingkat BBK dibentuk oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2006. Pembentukan FTZ atau Free Trade Zone di wilayah tersebut menghadirkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, seperti kemudahan dalam investasi, pajak yang rendah, dan prosedur ekspor-impor yang sederhana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan investasi pada pertumbuhan ekonomi hingga mendorong terjadinya alih teknologi. Jika kita melihat peta wilayah FTZ Batam, Bintan, Karimun, tampak bahwa wilayah kota Batam masuk dalam zonasi FTZ secara menyeluruh. Sedangkan di Pulau Bintan dan Karimun, zonasi FTZ hanya berada di sebagian pulaunya saja. Dari situ, kita akan menjumpai adanya perbedaan dampak dari pemberlakuan FTZ di satu pulau yang wilayahnya terbagi antara wilayah FTZ dan non-FTZ, seperti pada Pulau Bintan dan Karimun. Salah satu efek yang dapat terlihat yaitu adanya ketimpangan ataupun ketidaksetaraan secara ekonomi di dalam wilayah tersebut. Hilirisasi dapat menjadi solusi dari permasalahan ketimpangan yang muncul. Dengan memanfaatkan keuntungan wilayah FTZ, menjadi kesempatan bagi wilayah non-FTZ untuk memaksimalkan multiplier efek yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perencanaan yang berkelanjutan agar dampak ketimpangan kebijakan FTZ pada sebagian wilayah Pulau Bintan dan Karimun dapat diminimalisir dan justru membawa hilirisasi yang baik pada wilayah non-FTZ. Terima kasih telah menonton. Mari kita terus bergerak maju bersama-sama dan sampai jumpa.